Ya, kami dari Draconis Equip. Proyek kita itu End of Horizon. Jadi apa itu End of Horizon? Dia itu fast-paced side-scrolling beat 'em up, rasa shoot 'em up, yang punya action RPG elemen ya. Jadi konsep kita itu, kita punya Wyvern Rider yang dia terbang dari kiri ke kanan side-scrolling, ngelawan monster-monster gitulah. Ada ini konsep-konsep mock screen-nya ya. Oke, jadi kenapa kita mau bikin ini? Karena kita tuh nyari game side scrolling 2 dimensi kemarin tuh. Pengen bikin game yang rasa-rasa ada naganya, pengen kayak apa itu namanya, Endless Runner, tapi kurang kurang mau ditambahin dengan aksi-aksi. Seperti nanti ada referensi kita gamenya, jadi dia itu agak genrenya terlalu tua ya, agak tua menurut kami. Dan yang ada di mobile itu kurang up to date. Nah, jadi yang bagus tuh banyaknya di konsol PC. Nah, jadi kita mau bikin sesuatu yang agak dari problem dan opportunity ini, genrenya old genre dan kurang up to date di mobile. Ada sistemnya tuh kadang yang kami temukan agak terlalu tertutup sama paywall ya, dan banyak grindy. Terus kalau ada juga yang dia agak terlalu forcing di story dari awal tuh. Jadi pemain agak kurang dapat dapat ininya, dapat eksplorasi di awal-awal. Nah, dengan itu kami mau membuat game yang pasarnya yang bisa memuaskan pasar yang lama dan pasar baru. Kami juga pingin nggak terlalu terbeban dengan membebani player dengan terlalu banyak gacha. Jadi kalau kita kurangilah itu gacha gitu. Jadi lebih lebih ke gameplaynya, mungkin gacha di akhir, bukan gachanya yang menentukan dia bisa clear story-nya apa enggak gitu. Terus kita bisa memberikan player kesempatan untuk kustomisasi, dan ada juga meta option yang dimana player bisa membuat armor terkuat dengan build-build mereka. Akan terlalu maksain player dari awal. Jadi awal-awal kita lebih ngasih player tuh kebebasan sendiri ya untuk eksplorasi gamenya, dan nggak terlalu harus wajib ngikutin cerita gitu. Terus kami juga pingin bikin, kalau game beat 'em up itu kadang dia agak terlalu gitu di musuh-musuhnya. Nah, kami pengen bikin sesuatu yang dimana si AI bosnya sama kita lebih menantang, dan lebih ada hidup lah gitu musuhnya tuh. Oke, dan dari pasar kita yang mau kita ikutin itu, yang mau kita tarik itu dari game action. Dia game action tuh paling gede ya. Role playing ada di 11,3%, tapi juga kita juga mau masukin pasar adventure dan fighting. Ini dari Statista di 2009 dari genrenya di US dia. Dan juga kalau di mobile itu action sama arcade itu ada di 55%. Kalau arcade tuh mungkin kita lebih ke yang kayak apa ya, game-game yang lebih side scrolling, endless runner, sama beat 'em up, shoot 'em up gitu lah ya, macam-macam. Terus action itu yang juga dia yang sabet-sabetan, hack and slash, beat 'em up, shoot 'em up juga masuk ke action dia. Nah, kalau kita itu mungkin kita ada di arcade sama action, di mana pemainnya itu sekitar 59 detik sampai menit sampai 73 menit ya, 1 jam sampai 1/4, 1,5 jam lah ya. Jadi itu pasar yang mau kita ambil tuh. Jadi dari situ target audience kita punya umurnya dari 13 sampai 30, dari murid itu SMP ya, SMP sampai young adults. Dia
pekerja muda. Terus dia punya sekitar 30-60 menit setiap harinya. Jadi dia punya interest-nya di classic RPG. Spending-nya kira-kira dia ada di 10-50 USD per bulan di buat entertainment. Nah, kita punya personanya, satu itu Tony, umur 16, dia anak SMP, SMA. Halo, Dia bisa ya, dipercepat Oh ya, waktunya 5 menit lagi. oke. Jadi kita punya persona satu Tony, dia lebih muda, dia nggak mau yang agak sulit lah, pengen yang gampang, yang nggak terlalu berat di HP-nya ya. Satu lagi dia punya Jono, dia itu pekerja yang udah kerja, dia udah lebih veteran daripada yang tadi. Dia suka yang kayak mabar-mabar gitulah mainnya, atau yang estetikanya sesuai dengan dia mau gitu. Nah, di sini kita lihat dari segi aset kita mau buat yang 2 dimensi sama yang lebih ke PvE. Jadi kalau di sini dibandingkan sama yang lain-lain ini, Mobile Legends, Azur Lane, dan Honkai Impact ini kita lebih ke 2D aset dan PvE. Nah, kita punya unik itu dari pertama kita estetikanya. Kita senang dengan naga-nagaan ya. Jadi kita mau target ke player-player yang senang juga sama game naga-nagaan lah gitu. Terus ada co-op-nya. Terus dia itu fast-paced action game, jadi yang demand dengan cepat, refleks segala macam gitu. Terus dia juga punya offline feature. Nah, terus juga kita punya pertarungan di AI dan desain levelnya itu yang kita mau lebih kembangkan lagi nantinya. Inspirasi kami itu banyak utamanya dari Toho 14,5, di mana si pemainnya bisa lebih bebas. Dia fighting game, tapi dia bisa bebas atas bawah kiri, atas bawah itu dia ya, terbang-terbang. Terus sistemnya mungkin kita ngikutin Monster Hunter dan Post Night. Kalau Guns Girl ini dia beat 'em up, tapi dia pakai pistol gitu. Jadi kita balik. Kita terbang tapi pakai gebukan. Nah, terus ada game-game beat 'em up lain seperti Dan Crown yang dia juga punya PvE dan co-op. Lalu juga ada Odin Sphere, yang mana sistemnya nanti kontrolnya, kita lebih ke kontrolnya kalau di Odin Sphere itu. Core loop kita, pertama dia preparation, persiapan, di mana dia craft barang, mebel, udah gitu dia ada regenerate stamina. Setelah itu stamina dipakai untuk pertarungan, terus consumable dipakai di situ, dan dia menang, dia unlock stage, gain currency. Stage itu mungkin lebih kayak quest-nya gitu ya. Dia ada quest-quest lain yang terbuka macam-macam. Jadi core feature-nya ada crafting, combat, armor, weapon, kayak di game-game yang di ini ya, di Monster Hunter itu dia bisa crafting, bisa di enhance lagi, decoration. Combat-nya kita punya mobnya datang kayak di shoot 'em up itu kan dia datang banyak. Bisa digebuk-gebuk, nanti ada terakhir ada boss fight. Terus kita punya plan monetization-nya itu kita ada advertisement-nya. Pertama tuh dari advertisement, kedua dari premium kontennya, jadi dia lebih ke freemium mainnya. Terus ada kayak skin-nya, ada quick craft, extra consumables, segala macam. Terus nanti mungkin akan ada kita masukkan sistem pet atau decoration yang bisa dapat dari gacha ini yang buat nambah kuatnya juga, tapi nggak terlalu, kita usahakan agar nggak terlalu OP lah gitu. Nah, pertama milestone kita bulan pertama itu kita buat core development, core mekaniknya dulu ya, kita gamenya jadi dulu jalan gitu. Bisa si orangnya bisa jalan, musuhnya keluar, bisa nyerang segala macam. Terus ada aset-asetnya kita buat. Bulan kedua semuanya itu ekspektasinya kita sudah selesai. Jadi tinggal kita debug dan tes. Jadi setengah bulan lah kira-kira. Setelah itu development-nya kita crafting sama inventory equipment segala macam itu kita juga buat di bulan kedua. Animasi sama fitur co-op online-nya ya, online-nya. Terus di bulan ketiga kita punya implementasi asetnya itu, ceritanya di sini udah semuanya udah pakai skin-skin
default gitu, nanti kita tambah-tambah lagi, terus kita develop monster, boss, sama AI-nya itulah stage-nya. Terus pokoknya di bulan ketiga ini semuanya sudah jalan, satu stage bisa dimainkan, dan di situ untuk selama inkubasi itu. Rencana kita kalau di overall-nya dia ada alpha launch itu di bulan kelima. Jadi semua core loop itu, semua gamenya istilahnya sudah rampung. Tinggal ada testing-testingnya segala macam, tambah fitur co-op-nya sudah jalan ya. Setelah itu di bulan ke-6 itu beta, kita bisa develop keluar, udah bisa open beta, close beta itu, semua stage-nya kita itu udah, misalnya kita anggaplah punya 5 stage lah gitu. 5 stage yang itu udah bisa dimainin semua. Grand launch-nya itu kira-kira kalau 5 stage atau 10 stage bisa selesai di bulan ke-6 itu, kita langsung luncurkan, atau kita butuh bulan, atau kalau ada debugging segala macam, bulan 8 maksimal kita luncurkan. Profil kita Draconis EKP dari Bandung. Game kita satu itu ada yang sudah dirilis, Divergent Gensokyo, Forbidden Grimoire, RPG Maker MV 2019 kita bikinnya. Nah, tim kita ini ada Angga Kusuma, yaitu circle lead kita. Terus Morris Samadika itu power gamer kita. Ini Priscilla, 2D artist, Natania 2D artist. Yusran, script sama story writer. Saya sendiri sebagai project manager dan programmer. Anggi Rantika sebagai graphic designer. Dan kita butuhnya itu sekarang 2D animator, background artist, sama Unity C# programmer kalau kita mau pindah ke Unity, sama server database developer. Itu kita butuh juga untuk mendevelop multiplayer-nya. Terima kasih, sekian dari kami. Oke. Apa ada pertanyaan? Ya? Bisa lanjut ke tanya jawab aja, silahkan. Ya, langsung tanya jawab. Nah, Sotik bisa jelaskan tadi monetization Monetization plan. Itu tadi belum ada angkanya ya, kan baru caranya aja. Iya. Kira-kira berapa optimis nih? Sebentar. Tadi monetization plan-nya kita belum ada angkanya ya memang. Jadi kita belum yakin juga sebenarnya dari segi pemasaran itu ya, akan ada berapa banyak kira-kira, tapi kalau dari segi download lah ya, kita mungkin bisa dapat sekitar sebentar, saya ada ini ya, sekitar 500 sampai 1 juta lebih download lah ya, dari segi downloadnya itu. Jauh sekali range-nya. 500.000, 10 juta itu terlalu jauh ya. Ya, kita belum yakin juga jujur untuk berapa banyak kira-kira gitu. Kalau ngelihat dari ininya, dari si analisis ini, dari 26%, 11%, 7% ini kita nggak punya angka pastinya, tapi kira-kira kita ambil 5% lah gitu dari mereka itu. Gitu kira-kira. Revenue-nya kita belum tahu monetization-nya berapa. Apa ya, coba ditunjukin lagi slide-nya tadi yang apa? Monetize-nya. monetization di sekitar sini lah ya. Di bawah. Nah, di sini. Ya, makanya ini sebenarnya pertanyaan saya tadi, misalkan advertisement akan berapa, premium konten mulai dari masing-masing itu ekstra material dan sebagainya itu kira-kira akan berapa tadi traction-nya kalikan harganya berapa gitu kan, terus lottery, tapi ya ini kira-kira angkanya berapa nih, saya ingin dapat gambarannya. Coba kita gambaran kira-kira sekitar sebentar saya hitung dulu ya. Kurang yakin kalau
ada kemarin hitung-hitungannya antara 500 jutaan segitulah, 500 ribuan, 500 jutaan lah. Untuk ininya spending dari playernya itu maksimal itu kira-kira 500 ribuan per bulan. Jadi kalau kita ambil 500 ribu download itu, 500 ribu download berarti ada 200 sekitar 25 juta, 25 miliar. Berapa sebulan itu dapat? Ya, sekitar 250 M lah ya, sebulan itu. Kira-kira kalau semua Gede spend sekali. 500 ribu. Dan catatan semua orang spending ya. Nah, Tapi itu kan- hitungannya semua orang spending. Ya, Nah, tapi kan sekarang mungkin bagi lagi 10%-nya lah ya. Biasanya Mas 50% biasanya juga nggak mungkin. paid user biasanya di angka 10 sampai 15-an, 10-20 lah. Dan Jadi Jadi plan-nya angka nggak, segitu coba. plan-nya juga nggak 500 ribu juga sih. Itu Sekitar. biasanya 10% spend, 50 10 ribu. sampai 20%. Berarti 10, kalau 10%-nya berarti kita punya 125 jutaan lah ya per bulan gitu. Kalau dari ininya, apa yang kalau sekitar 10% yang ininya ya, yang spending maksimal gitu. Kalau semuanya spending 500 Ditambah sama yang minimal itu kira-kira 100 ribu lah. Minimal itu 100 sampai 50 ribu kali 50%-nya berarti 50%, 500, 250, 100 kali 500. Sekitar ya masih 130 lah kira-kira kita. Begitu kira-kira. Oke, Mas. Experience gameplay. Kebayang Jadi kan tadi kayaknya kayak case driven. Monster Quest banyak nih questnya, mungkin kan 1-2 stage aja yang kebuka gitu, nggak akan satu stage aja yang kebuka, tapi misalnya ada 4 stage baru terbuka gitu kalau kita nyelesain si quest ini. Nah, nanti player bisa milih mau ke sini, mau ke sana, mau lawan bos yang ini, mau yang mana gitu. Jadi nggak di-push ke satu storyline gitu dia. Ada story-nya juga, tapi nggak di-push player tuh langsung masuk ke situ gitu loh. Kalau gameplaynya sendiri apa? Fighting-nya benar-benar berantem beneran? Apa real time atau kayak taktik gitu? Lebih ke real time kita. Beat 'em up, brawler. Oh, brawler. Oke. Iya. Lebih ke brawler, tapi kayak apa ya? Musuhnya itu masuk dalam wave di timer. Kayak Honkai gitu ya? Iya kayak gitu, kayak Honkai dia masuk terus tapi kalau kayak Honkai gitu kan dia, tapi si musuhnya itu nggak harus dikalahin gitu loh. Si musuhnya nggak harus dikalahin, setelah dia misalnya nyerang setelah 2 menit gitu, dia nyerang, lama-lama dia hilang gitu. Oke. Kayak Honkai, cuma kalau Honkai dia harus dikalahin gitu kan. Iya, kalahin semua kan ya. Kalau ini berarti di timer, kalau bisa bertahan kayak gitu? Bisa bertahan ya, tapi dia di timer, nah si musuh itu nggak akan langsung hilang sebelum wave datang lagi. Wave itu bakal datang terus gitu. Oh, Kalau nggak dikalahin itu musuh,
ya dia makin banyak musuhnya, makin susah. Oke, I see. Berarti mungkin saya maksudnya di real time ya, pokoknya battle-nya Iya, real real time. time. Gitu. Real time brawler kayak Real time brawler. uh, Terus kalau tadi multiplayer-nya skemanya mau seperti apa? Co-op atau PvP apa gimana? co-op, kita lebih ke fokus ke co-op. Co-op ya. Iya. Jadi 2D kayak ya itulah brawler arcade klasik gitu dia. Cuma ya itu dia lebih apa? Kalau di brawler itu kan dia ada lompat naik ke atas, ke turun, ke bawah gitu kan dia. Kalau ini kita kayak lagi terbang itu kayak shoot 'em up gitulah. Gitu. Naik ke atas, ke bawah, nyerang kiri kanan, bisa nyerang atas bawah. Oh, berarti kayak apa nyebutnya ya? Pesawat itu kayak apa namanya? Space Impact kayak gitu? Iya, kayak ya sebangsa inilah si apa? Space shooter. Iya, space shooter gitu yang ya, pesawat nembak-nembakin gitu. Pesawat nembak-nembakin tapi kita side scrolling dari kiri gitu kayak ya gitulah. Oh, I see. Ya. Mana ya dia? Ini kalau dibayangin dia tuh kayak di yang ini. Iya. Screen yang ini, screen yang di sebelah kanan ini, sebelah kanan bawah ini. Ya beat 'em up gitu, brawler. Iya. Kalau kayak gitu bukannya sistemnya biasanya ini, Mas, dari kanan itu selalu muncul monster baru dan ya kita harus tembak-tembak, nggak ada wave kayak gitu kan? Kalau wave seperti gimana? Nanti dia mantul-mantul gitu satu kotak apa gimana? Ya nanti dia bakal nyerang-nyerang, bakal ngejar si player. Player, tapi ada feel dia tuh melayang gitu loh. Jadi dia terbang-terbang, ada pattern-patternnya, terus dia nyerang. Lama-kelamaan dia kayak speed-nya tuh makin naik. Kalau kita dari programming ya, dia X-nya tuh makin ke kiri sampai dia hilang dari layar. Habis itu hilang, nggak wajib dikalahin gitu loh. Oke. Pokoknya sampai musuhnya lewat aja ya pokoknya ya. Iya, sampai musuhnya lewat. Gimana caranya kita bertahan hidup sampai musuhnya lewat gitu. Sampai musuhnya lewat, terus karena ada timernya juga, kita dari setiap stage itu ada timernya. Semakin cepat kita ngalahin musuhnya, semakin cepat kita ke bosnya. Berarti semakin banyak waktu kita buat ngalahin bosnya gitu. Oke sih. Ada timernya. Oke. Udah mulai kebayang. Bayang ya? Ya. Ada yang masih punya pertanyaan? Ada lagi? Levelingnya seperti apa ya? Levelingnya itu kita lebih ada skill-skillnya kita. Awal-awal tuh kayak weapon skill gitu. Mungkin kita lebih ke gear-nya juga ya. Lebih fokus ke gear-nya, ke skill-skill levelingnya tuh stats, lebih ke stats kita tuh. Paling ada skill, apa namanya, lebih ke stat kayak kita mau upgrade ke speed-nya. Equipment set-nya ada. Terus ada skill kayak si naganya mau ditambahin apa skill-skill apa, ada statsnya HP-nya lebih gede atau tanduknya lebih gede. Tanduknya lebih gede. Apa? Serangannya lebih gede, bomnya lebih banyak gitu-gitulah. Skill-skillnya tuh. Terus dari gear-nya juga progression-nya kita kayak Monster Hunter itu makin kuat gear kita makin gampang lawan satu stage itulah, satu quest itu. Jadi kombinasi keduanya. Naganya level up, gear player makin kuat. Terus kita juga punya power up di ininya ya, di apa? Di gameplay kayak kalau kayak di shoot 'em up gitu kan dia ada drop power up nih. Si ininya. Jadi kita misalnya stats kita lebih ke power up-nya yang mana gitu. Apa kita mau jarak, apa mau apa area tebasan apa gimana gitu. Tergantung pilihan player customization. Itulah sesuai level. Apa terjawab? Apa masih kurang? Oke, cukup. Ya.
Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin? Mau nanya lagi. Kan nanti kalau di Indigo tuh kan totalnya 5 orang ya untuk yang harus di stay on site di Bandung. Nah, sedangkan tadi dibutuhkan ada programmer Unity, ada artis apa tambahan gitu kan. Nah, ini kalau dari rencana dari tim misalnya nih diterima di Indigo nih, nanti yang datang on site berapa dan yang mau dari individual untuk nutupin itunya berapa orang? Oh, yang datang itu yang fix ada 4 orang. Sisanya kita mau ini rencananya remote. Oh, sisanya Yang lain. remote. Nah, kalau Ya, satu orang lagi nih. Nah, itu satu orang laginya itu dibutuhkan role-nya sebagai apa? Satu orang. Yang Karena penting kan nggak itu bisa semuanya. animator sih kira-kira kita. Kita lebih paling butuh animator. Kalau butuh kita animator ya. untuk Unity programmer itu, programmer kita sama saya juga rencananya kita bakal belajar juga ya. Kan karena kita pindah, kalau kita pakai RPG Maker, kemarin kita tuh pakai RPG Maker pakai Java kan ya. Terus kita mikir pakai apalah gitu, yang lain gitu, biar bikin game yang inilah, yang lebih dinamis. Nah, kita mikirnya ke Unity. Nah, kita mungkin bisa, kita bakal belajarin si Unity-nya juga gitu loh. Jadi yang paling kita butuh itu animator sih. Animator ya? Iya. Oke. Ya, itu dari saya itu aja tadi. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Ada lagi? Dari saya cukup sih. Mau nanya Mas, kalau untuk lifetime game-nya itu target dari teman-teman itu berapa lama? Lifetime game kita kira-kira 5 tahun lah ya. 5 tahunan. Kalau buat di mobile itu 5 tahun, sekitaran kita punya update-update kayak bos baru gitu mungkin ya. Bos baru, mekanik baru, atau apa baru gitu. Kira-kira 5 tahun itu kita punya banyak stage lagi, stage tambahan, ada event-event begitu kira-kira. Oke. 5 tahun itu paling ini ya, paling cepet lah kira-kira gitu. Oke. Cukup dari saya. 5 tahun. Kasih Mas. Grafik segala macam. Oke. Komen mungkin ada masukan terkait tipsnya. Halo. Itu untuk game beat 'em up sendiri yang di mobile, ada referensi apa nggak yang paling mendekati ke gameplaynya? Kita ada referensi Never Gone. Judulnya Never Gone. Nggak dimasukin ya ke pitch ya? Kemarin itu kita masukin tapi agak ini juga sih, ada dimasukin cuma kayaknya kehapus di mana. Itu Never Gone sendiri Never Gone? Itu si downloadnya, jumlah downloadnya segala berapa ya? Dia itu jumlah downloadnya untuk 2020 itu dari Sensor Tower kemarin itu dia 5.000 downloadnya, di bawah 5.000. Kecil dia downloadnya. Februari 2020 udah lama dia tuh 2014 2016 ya. Nah, segituan. Itu concern saya sih di situ. Buat saya game beat 'em up di mobile itu marketnya kayaknya kecil sekali. Dan ya saya nggak cukup yakin sih, maksudnya dengan projection revenue yang tadi bisa 105 juta per bulan segala, dan karena secara gameplay dan marketnya itu nggak pas gitu di mobile itu loh. Emang mungkin di PC, dan emang ini kan gameplay lama, maksudnya arcade yang beat 'em up, yang model-model abang old school gamer kan. Cuma untuk gameplay baru, saya rasa harus direvisi secara mekanik dan lain-lain, karena clearly ini sekarang mismatch gitu dari ke marketnya secara mekanik, dan market emang nggak pas gitu loh. Iya, dari situ kita mau lebih fokus ke multiplayer-nya ya. Kayak sekarang gini, sebelum kalian berangkat ke multiplayer, even buat core mekaniknya sendiri,
saya rasa belum proven gitu loh. Ini belum harus divalidate dulu ke market. Jadi jauh sebelum kalian harus masuk ke multiplayer, ini secara single player mekanik harus divalidate dulu ke market ini, soalnya saya rasa emang belum dilakukan gitu, validasi marketnya sama sekali belum ada, belum dilakukan sama sekali. Kayak cuma bikin game yang kalian pengen, tapi sama sekali belum divalidate ke market, seperti apa di market sekarang, performance-nya segala belum dilihat seperti itu sih. Belum dilihat, ya. Saya rasa itu yang harus banyak yang, kalau misalnya ini bisa lanjut dan direvisi, itu PR kalian sih yang terbesar di situ. Besarnya itu ya. Karena ya ini, saya tadi lihat, ini menarik, tapi saya juga coba cek tadi di Play Store segala, kenapa nggak ada ya? Karena emang nggak ada, marketnya nggak ada gitu loh. Jadi market emang nggak ada on demand untuk si gameplay ini gitu loh, bukannya karena emang nggak ada yang bikin gitu. Ternyata ada yang bikin, tapi emang karena dikit aja gitu yang main gitu loh. Iya, penetrasi pasarnya agak ini, kita belum pasti juga sebenarnya. Ya. Ya udah, itu aja sih dari saya. Ya. Validasi pasarnya belum ada juga ya. Basically perlu banyak-banyak riset lagi sih untuk menentukan. Jadi tadi saya jujur bingung baca pitch deck kalian karena terlalu banyak referensi game itu yang dimasukkan ke situ gitu. Jadi saya bingung sebenarnya game ini tuh mengambil, misal contoh aja ada Mobile Legends ya kalau nggak salahnya. Kenapa bisa masukin itu, kayak terlalu banyak hal yang dimasukkan ke situ sehingga tidak terlihat tajam gitu loh untuk pitch deck-nya sendiri. Jadi kalau misalkan pun nanti lanjut, pasti perlu banyak hal yang direvisi sih untuk pitch deck-nya sendiri seperti itu. Bisa dimengerti ya. Iya, karena waktunya udah habis juga, kita close dulu untuk sesi pitching terakhir hari ini dari Draconis. Apa tadi bilangnya? Ekipi, oke. Draconis Ekipi. Oke, terima kasih banyak untuk sesi presentasinya. Nanti akan saya kontak lagi via WhatsApp untuk ke pengumuman selanjutnya. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Iya. Dunia development. Terima kasih. Terima kasih. Ini live meeting ya jadinya ya, sudah ya? Ya, Oke. terima kasih. Yo, silakan Liz dulu. Mau ngebahas dulu kah? Sudah ya, terima kasih banyak ya. Ya. Mangga. Mangga.